Halo sahabat Arti, apa kabar hari ini? Terima kasih ya sudah klik video ini. Seorang istri yang tak bersalah harus meregang nyawa dengan cara yang sangat tragis di tangan tetangganya sendiri. Karena tanpa setahu dirinya, ternyata sang suami telah menjalin hubungan gelap dengan gadis tetangga yang sudah berlangsung cukup lama. Semua terungkap tak begitu lama usai peristiwa berdarah itu terjadi. Begini kisah selengkapnya. Busaini adalah seorang pria yang tahun ini genap berusia 33 tahun, yang sehari-hari bekerja sebagai seorang sopir. Busaini ini telah 5 tahun menikah dengan istrinya Siti Maimunah, dan telah dikaruniai 2 orang anak. Siti Maimunah yang berusia 30 tahun ini dikenal sebagai istri yang baik dan pendiam. Kesehariannya sangat sederhana, dengan jilbab yang tak pernah lepas dari dirinya. Dari keterangan orang-orang di sekitarnya pun, Siti Maimunah bahkan tak pernah bermain sosmed seperti suaminya, Busaini, yang gemar membuat video-video TikTok. Busaini beserta keluarga ini sehari-hari tinggal di sebuah rumah peninggalan orang tua dari Siti, yang beralamat di Dusun Lor Polor, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur. Di rumah ini tidak hanya ditinggali oleh Siti Maimunah sekeluarga saja, namun juga ada kakak laki-laki Siti beserta istri dan anak-anaknya yang juga tinggal satu atap di rumah tersebut. Pekerjaan Busaini sebagai sopir membuatnya terkadang terpaksa tak bisa pulang ke rumah. Namun Siti Maimunah yang penyabar ini sebagai istri tak pernah merasa resah ataupun khawatir karena ia begitu mempercayai si suami. Lagi pula ada kedua anaknya yang selalu menemani, juga ada kerabat lain yang tinggal dekat dengannya. Suatu hari di bulan November 2023, Siti mengusulkan sebuah ide pada sang suami Busaini. Siti kala itu bermaksud mengajak sang suami untuk merantau pindah ke Surabaya supaya bisa membuka usaha toko peracangan di sana. Siti memiliki ide tersebut lantaran ada beberapa kerabatnya yang sukses membuka toko di kota pahlawan itu. Siti berharap perekonomian keluarga bisa lebih baik lagi dengan usaha itu nantinya. Kala itu rupanya Busaini langsung menyetujuinya. Toh ia pikir rasanya juga sudah jenuh dengan profesinya sebagai seorang sopir. Nah setelah sepakat, maka sejak saat itulah Siti dan Busaini mulai mengatur rencana untuk mempersiapkan semuanya. Untuk itu Busaini beberapa kali harus berangkat ke Surabaya guna mencari lokasi dan mencari tempat sewaan untuk usaha toko mereka nantinya. Waktu pun bergulir hingga tiba pada Senin, 8 Januari 2023 sore. Busaini kembali berpamitan pada sang istri untuk berangkat ke Surabaya guna mengurusi keperluan persiapan usaha toko mereka di sana. Sementara Siti tetap tinggal di rumah menjaga kedua anak mereka. Keesokan harinya 9 Januari 2024, sekitar pukul 3:30 pagi, tepatnya menjelang subuh, kakak ipar Siti yang juga tinggal seatap dengan Siti, yang kala itu telah terbangun dari tidurnya, bermaksud hendak ke kamar mandi ambil wudhu untuk bersiap sholat subuh. Namun saat baru saja ia melangkah keluar kamar, tiba-tiba saja terdengar suara gaduh dari arah kamar Siti, yang setelahnya juga terdengar suara jeritan dari kamar itu yang membuatnya bergegas menghampiri untuk melihat apa yang terjadi. Dan ketika dilihatnya ke kamar Siti, tampaklah wanita 30 tahun itu sudah ditemukan terkapar berlumuran darah dengan beberapa luka akibat sajam di tubuhnya. Ternyata tak hanya si kakak ipar saja yang melihat kejadian itu, namun kakak laki-laki Siti yang turut terbangun mendengar keributan di pagi buta itu, bahkan sempat melihat orang yang diduga pelaku berlari keluar dari pintu samping rumah itu. Di mana dari penglihatan sang kakak ini, sosok itu tampak seperti seorang wanita berkerudung sambil menjinjing sebuah celurit. Tapi sayangnya meskipun sempat berusaha mengejar, namun orang yang diyakini sebagai pelaku itu berhasil lolos melarikan diri. Tak berselang lama polisi yang datang ke TKP melakukan pemeriksaan, menemukan 6 luka robek akibat sajam di tubuh Siti. Bahkan nadi di pergelangan tangan kirinya putus akibat sabetan benda tajam. Siti Maimunah kala itu sempat dilarikan ke UGD Puskesmas Omben, namun nyawanya tak tertolong lagi lantaran kehabisan darah. Tim kepolisian segera bergerak cepat melakukan serangkaian penyelidikan guna mengungkap siapa pelaku pembunuhan terhadap wanita malang itu. Baik dengan cara melakukan olah TKP, menyisir lokasi, memintai keterangan dari beberapa saksi, termasuk memeriksa ponsel orang-orang terdekat korban.
6 hari upaya penyelidikan yang dilakukan polisi nyatanya tak sia-sia. Tepat di hari ke-6 usai peristiwa itu terjadi, tepatnya pada tanggal 15 Januari 2024, petugas berhasil menemukan baju berlumuran darah yang disembunyikan di semak-semak belukar tak jauh dari TKP rumah korban. Nah, setelah memeriksa beberapa saksi juga dengan memeriksa ponsel milik Busaini suami Siti dengan menggunakan teknologi ITE, terduga pelaku mengerucut pada sebuah nama. Hal ini diperkuat pula dengan ditemukannya barang bukti berupa pakaian berlumuran darah, di mana dari hasil penelusuran diketahui jika baju itu ternyata milik seorang gadis tetangga yang bernama Fitria. Atas dasar petunjuk itulah, petugas segera melakukan penjemputan terhadap terduga pelaku yakni Fitria di rumahnya dengan tanpa perlawanan, yang juga beralamat di Dusun Lor Polor, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura. Keluarga Siti Maimunah yang mendengar penangkapan itu seolah tak percaya jika gadis tetangga itulah yang tega menghabisi nyawa Siti dengan cara sekeji itu. Karena semua mengenal sosok Fitria diketahui merupakan tetangga satu desa yang masih lajang dan juga masih sangat muda. Selain itu antara Fitria dengan Siti Maimunah juga kenal baik dan cukup akrab. Fitria, wanita muda berusia 23 tahun itu di hadapan petugas mengakui semua perbuatannya. Dari keterangan Fitria diketahui jika dirinya ternyata sudah sejak 2 tahun lalu menjalin hubungan gelap dengan Busaini suami Siti Maimunah. Hubungan itu dijalaninya dengan suami tetangganya secara diam-diam tanpa sepengetahuan Siti Maimunah sama sekali hingga ajal menjemputnya. Dari keterangan Fitria, dirinya sekitar 2 bulan lalu sempat memberikan ultimatum pada Busaini, ingin pilih dirinya atau pilih istrinya. Namun tanpa disangka oleh Fitria, ternyata Busaini memilih untuk tetap bersama istri dan kedua anaknya sekaligus ingin mengakhiri hubungannya dengan Fitria. Itulah yang menjadi awal mula sakit hati Fitria kepada Siti. Terlebih, belakangan Fitria mengetahui jika Busaini bersama Siti akan pindah ke Surabaya untuk memulai usaha di sana. Semakin merasa terbuang, Fitria pun mulai menyimpan dendam pada Siti Maimunah istri sah Busaini karena dianggap menjadi penyebab hancurnya hubungannya dengan Busaini. Karena itulah, sejak 2 hari sebelum kejadian, Fitria mulai menyusun rencana. Ia mulai mengawasi rumah Siti. Dan begitu ia tahu Busaini, suami Siti berangkat ke Surabaya pada 8 Januari sore, Fitria bertekad akan menuntaskan rasa sakit hatinya. Diam-diam, ia mengambil celurit berukuran panjang 60 cm milik kakaknya yang kini tinggal di Jakarta. Lalu di tanggal 9 Januari, sekitar pukul 3 pagi, Fitria mulai mengendap keluar dari rumahnya. Ia berjalan kaki mengendap masuk ke rumah Siti lewat pintu samping, lalu langsung menuju kamar Siti yang sudah diketahuinya. Saat melihat istri sah dari kekasih gelapnya sedang tidur pulas, Fitria seketika bak kerasukan dengan membabi buta, terus membacokkan celurit di tangannya ke arah Siti berkali-kali. Ketika meyakini wanita itu sudah tak berdaya, Fitria pun segera kabur meninggalkan rumah itu. Ia lalu membuang bajunya yang berlumuran darah ke semak belukar, mencuci celurit, lalu mengembalikannya ke tempat semula supaya keluarganya tak mencurigainya. Tak hanya itu untuk menghindari kecurigaan warga, Fitria pun bahkan melayat ke rumah duka dan turut menghadiri pemakaman Siti Maimunah. Yang lebih mengherankan lagi dari pengakuan wanita itu, ia bahkan dengan santainya tetap membuat video TikTok seperti biasanya seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Banyak pihak sempat mempertanyakan kondisi kejiwaan wanita berusia 23 tahun itu karena perbuatannya dinilai sangat keji dalam aksinya menghabisi nyawa orang lain. Namun dari hasil pemeriksaan, Fitria dinyatakan sehat dengan kejiwaan normal dan sadar saat melakukan pembunuhan itu. Terungkapnya kasus cinta segitiga berujung maut yang viral ini pun sontak membuat pengguna jagat maya berbondong-bondong menyerbu akun TikTok milik Busaini dengan nama akun @saini_adekpole, juga akun milik si pelaku dengan nama @fitribawels. Pengguna jagat maya yang turut geram dengan ulah keduanya pun turut menuliskan beberapa komentar yang mayoritas menghujat perbuatan mereka, yakni Busaini dan Fitria yang selama ini tega menjalin hubungan gelap di belakang sang istri. Bahkan kemudian si selingkuhan dengan kejinya menghilangkan nyawa wanita tak bersalah itu. Atas perbuatannya, Fitria, wanita berusia 23 tahun ini dijerat dengan pasal pembunuhan berencana
yakni pasal 340 KUHP, Jungto pasal 338 KUHP, dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukmat atau penjara seumur hidup atau maksimal hukuman 20 tahun penjara. Sampai di sini kisah ini. Tak lupa mari kita ambil hikmah serta pembelajaran dari kasus ini. Semoga korban husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kesabaran yang luas. Terima kasih waktunya. Jaga diri. See you.